Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi tentang Big Data and the Internet of Things Drive Precision mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas E dengan dosen pembimbing Pak Bajedi Aditya Darmawan, SEMM. Sebelum kami memulai presentasi ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Faris Ahmad Afif dengan NIM 213111233, Rifki Febriansa dengan NIM 213111227, Emir Zidan dengan NIM 213111226, Emir Has Amjad Rifat dengan NIM 213111228, Vito Febriansa dengan NIM 213111532, Rafael Harun Nur Yahya dengan NIM 213111238, saya sendiri Yahya Ayastarigan dengan NIM 213111629, dan yang terakhir ada Abdan Sani Mufid Musyafa dengan NIM 213111231. Selanjutnya, gambaran umum kasus yang akan dibawakan Mufid, teman saya sendiri. Mufid dipersilakan dengan segala hormat. Ya, gambaran umum mengatasi populasi yang meningkat sekitar 9 juta di tahun 2050, para peneliti mencari cara untuk mengatasi kecukupan bahan pangan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data, didukung dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa Internet of Things dan teknologi nirkabel dan seluler. Peneliti pertanian berbasis data dipimpin oleh Purdue College of Agriculture yang telah mengembangkan jaringan pertanian dengan sensor dan perangkat IoT yang canggih, berfungsi sebagai sarana peneliti untuk mempelajari serta meningkatkan pertumbuhan tanaman dan proses produksi pangan. Next. Selanjutnya dalam pelaksanaan intensif pertanian digital, Kode College of Agriculture bermitra dengan Hewlett Packard Enterprise HPE. Pelaksanaan dimulai pada tahun 2016 ketika musim gugur. Jaringan LOT dipasang pada lahan seluas 1.408 hektar milik perusahaan penelitian dan pendidikan agronomi ACRE. Pelaksanaan juga eksperimen pengumpulan data melalui drone. Setiap hari data diperoleh melalui sensor, kamera, dan input manusia untuk mengirim dan memproses data kembali ke superkomputer HPE. Purdue diterapkan kombinasi teknologi komputasi secara nirkabel dan edge, Wi-Fi, tenaga surya, dan menara cuaca penyedia konektivitas tinggi. Pengiriman data juga dapat dilakukan melalui perangkat seluler langsung ke pusat data HPE. Dengan menggunakan sistem yang baru, mengirim dan menganalisa data bisa dilakukan lebih cepat, baik dari peneliti menuju laboratorium ataupun sebaliknya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, proyek Purdue adalah contoh pertanian presisi. Data yang dikumpulkan dan dianalisa dengan alat digital mendorong keputusan tingkat pemupukan, kedalaman media tanaman, serta kebutuhan irigasi untuk sebagian kecil lahan atau tanaman yang individu. Dibantu dengan peralatan otomatis dapat menerapkan perawatan ideal dan jenis gulma tertentu. Monsanto dan DuPont merupakan perusahaan pertanian besar yang juga berfokus kepada pertanian presisi. Mereka menyediakan analisa data terkomputerisasi dan rekomendasi penanaman pada petani menggunakan benih, pupuk, dan herbisida yang mereka produksi. Petani memberi data mengenai batas lahan pertanian, riwayat hasil panen, dan kondisi tanah pada salah satu dari perusahaan tersebut. Lalu perusahaan menganalisa data, kemudian mengirim rekomendasi pada petani berupa file. File data tersebut kemudian diunggah ke peralatan tanam terkomputerisasi.
Rekomendasi dapat berupa pemberitahuan pada petani jagung loa untuk menurunkan atau menambah jumlah benih yang ditanam per hektarnya. Selain hasil panen yang diperoleh tinggi, petani menggunakan pupuk, air, dan energi lebih efisien. Di sisi lain berdampak positif terhadap kesehatan iklim. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana teknologi informasi mengubah cara petani menjalankan bisnis mereka. Teknologi informasi telah menyediakan teknologi nirkabel dan seluler serta data otomatis sistem pengumpulan dan analisis untuk memungkinkan petani memantau dan menjalankan pertanian mereka serta mengubah cara mereka pengambilan keputusan. Teknologi ini didorong oleh data dan khusus untuk melacak informasi bagi para peneliti. Data memungkinkan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan proses produksi makanan. Selanjutnya. Yang kedua, bagaimana pertanian presisi mengubah pengambilan keputusan. Dengan menggunakan sistem yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan Pendidikan Agronomi atau ACRE, sistem ACRE mampu menangkap terabyte data setiap hari dengan menggunakan sensor, kamera, dan human input. Ini dilakukan melalui teknologi komputasi, nirkabel, dan HG. ACRE juga menangkap real-time data dari sensor berbasis tanaman. Teknologi memungkinkan transmisi informasi melalui perangkat seluler di lokasi yang diteruskan ke pusat data HPE untuk dianalisis. Semua data yang digunakan untuk membuat keputusan tentang bagaimana menjalankan pertanian. Lanjut. Kemudian yang terakhir, contoh dua keputusan yang dapat diperbaiki dengan menggunakan pertanian yang presisi. Contoh keputusan yang dapat diperbaiki menggunakan pertanian presisi, yang pertama adalah dengan pemilihan jenis bibit yang akan ditanam pada sebuah lahan, karena tidak semua daerah dapat menggunakan jenis bibit yang sama. Misalkan, seperti jenis bibit jagung tertentu tidak dapat ditanam di daerah Iowa. Bibit tersebut bukannya tumbuh, justru malah akan mati. Kemudian, contoh yang kedua yaitu dengan pemanfaatan peralatan pertanian yang canggih. Kombinasi dari peralatan tani canggih serta rekomendasi data dari perusahaan, petani dapat mengefisiensi penggunaan pupuk, air, dan energi, sehingga sumber daya yang dimiliki oleh petani tidak terbuang secara percuma. Dengan adanya pertanian yang presisi, dapat membantu petani mengambil keputusan, menghindari kegagalan panen, dan di sisi lain terdapat dampak positif, yaitu kesehatan iklim, karena efisiensi sumber daya yang dimiliki, baik alam maupun sumber daya manusia. Next, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu aja presentasi yang kita sampaikan. Kalau ada salah kata dan salah penyebutan nama, mungkin mohon dimaafkan karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Dan terima kasih kepada Bapak Bazedi yang telah mengajarkan kami dalam pertemuan, ada 14 pertemuan. Semoga ilmunya bisa kami manfaatkan dengan baik dan Bapaknya panjang umur dan sehat selalu. Itu saja dari kami kelompok 3. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.